Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Bersyukur kita kepada Allah di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah. Dan Allah juga masih memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa melakukan kegiatan kita sebagaimana biasanya. Yang kedua, selawat dan salam tentunya kita hadiahkan kepada ruh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berlafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rekan-rekan jemaah majelis yang kami banggakan, pada malam hari ini kita masuk kepada ayat yang ke-39. Minggu kemarin kita belajar atau mempelajari tentang penciptaan Nabi Adam dan cerita-cerita yang masuk ke dalam Nabi Adam atau cerita-cerita tentang Nabi Adam itu banyak disusupi oleh cerita-cerita Israiliyat. Jadi kita harus bisa memilih dan memilah supaya cerita itu tidak bernuansa bohong. Apalagi cerita itu berlandaskan atau dilandaskan kepada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi SAW mengatakan, man kazzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempatnya di neraka, kata Nabi. Dan selanjutnya kita masuk kepada cerita yang baru, yaitu ayat yang ke-39. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum وأوفوا بأهدي أوفي بأهديكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلحق بالباطل وتحكموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق الله العظيم. Sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah mengatakan walladzina kafaru. Walladzina, dan, wa itu artinya dan. Alladzi, orang-orang. Kafaru, tentu adalah orang kafir. Kafir ini artinya yang ingkar. Wa kadzabu, kadzab, berbohong. Apa yang mereka bohongkan? Yaitu biayatina, dan orang-orang yang mendustakan biayatina, ayat-ayat kami atau kitab-kitab kami. Makanya biayatina itu artinya ayat-ayat, bisa juga dengan kitab-kitab, baik itu Al-Quran, Taurat, Injil dan Zabur. Itu tak boleh didustakan. Kita pun sebagai orang beriman, orang mukmin harus percaya, harus beriman kepada kitab tersebut.
Karena itu adalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya. Ulaika ashabun nar, yaitu mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah tadi menjadi ashab atau penghuni, yaitu nar, neraka. Orang-orang kafir atau orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, Allah akan berikan balasan, yaitu neraka. Hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalamnya. Jadi kalau kita ditanya oleh orang, kalau berbicara tentang neraka ini, bahkan pernah saya sampaikan, apa yang paling ngeri, apa yang paling yang paling azabnya itu, yang paling pedih di neraka itu, yang paling ngeri itu apanya? Sebenarnya bukan azabnya, tetapi khalidina fiha. Yang ngeri itu adalah di dalamnya. Karena kalau kekal, itu tidak ada kesempatan kita untuk keluar. Makanya ini yang paling ditakutkan bagi kita sebagai muslim. Jangan sempat kita menjadi orang yang kufur, karena nanti kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Hum fiha khalidun. Kalau khalidun itu kekal, abadi, nggak ada ujungnya gitu. Berarti kalau nggak ada ujungnya, itulah yang tak bisa kita cerna tadi. Dari tahun ke tahun sampai jutaan tahun, miliaran tahun, tetap di dalam. Ya, itu adalah tentang orang-orang kafir. Jadi memang Allah mengatakan kalau kita mendustakan ayat-ayat Allah, ini neraka nanti tempatnya. Apa contoh mendustakan ayat-ayat Allah itu? Ya seperti ini Al-Quran ini. Ada orang tidak percaya Al-Quran itu datang dari Allah. Banyak orang yang meragukan Al-Quran ini adalah karangan Nabi Muhammad dan segala macam. Kita tak boleh ragu terhadap itu. Nah, berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Bani Israel, wahai anak. Bani itu artinya cucu atau keturunan. Israel, Bani Israel. Nah, kalau Bani Israel ini sudah kita lihat secara bersama, bahkan ada negara Israel. Ya memang mereka dari keturunan ini. Ya Bani Israel, Azkuru ni'mati allati an'amtu. Di Israel azkuru, ingatlah kalian nikmati, nikmat atas nikmatku. Jadi nikmat di sini tuh kita lihat bahasanya cuma tunggal, nikmat. Di dalam tafsir Quraisyab itu dikatakan, ingatlah nikmat Allah itu. Jadi ini bahasanya bukan nikmat-nikmat, tetapi cuma nikmat, berarti satu. Kenapa dikatakan hanya satu? Karena nikmat Allah ini sangat banyak, tidak mungkin kita ingat semuanya. Jadi cukup satu nikmat saja kita ingat. Satu nikmat kita ingat, insya Allah kita ingin menjadi orang yang bersyukur. Karena kalau kita ingat semuanya, tidak mungkin. Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya engkau ingin menghitung nikmatku, kata Allah, engkau tidak akan mampu. Jadi ingat saja nikmat itu satu. Contoh, kita ingat saja nikmat mata. Oh, mata saya mau melakukan maksiat. Sedangkan mata saya ini masih bisa melihat. Nah, kenapa saya berani meninggalkan sholat? Padahal mata saya ini masih jernih melihat. Jadi ingat aja satu nikmat, insya Allah kita akan menjadi orang yang bersyukur. Jadi satu nikmat aja, apalagi dua, dan
seterusnya. Satu nikmat saja kata Allah. Berikutnya, allati an'amtu alaikum. Ya, ingatlah nikmat Allah itu yang telah aku anugerahkan alaikum. Tentu yang telah Allah anugerahkan kepada kalian. Wa aufu bi ahdikum, dan tunaikanlah apa yang harus ditunaikan, bi ahdi, janji kepadaku untuk beriman dan taat. Apa janji kita kepada Allah? Ternyata kita sebelum dilahirkan ke permukaan bumi ini sudah berjanji dengan Allah. Apa janji kita? Janji kita itu adalah kita ini menjadi orang yang beriman. Ya, kalau orang sudah beriman, konsekuensinya adalah ibadah. Bagaimana minggu kemarin kita mempelajari tentang la ikraha fid din. Jangan engkau paksa orang masuk ke dalam agama. Tapi kalau sudah orang masuk ke dalam agama Islam, itu harus dipaksa. Harus dipaksa. Tak boleh, kamu mau sholat nak? Oh, saya nggak mau sholat. Tak boleh kayak gitu, harus dipaksa. Mau tak mau, kamu harus sholat. Sama dengan anak kita. Mau dia berat melakukan sholat, mau dia malas melakukan sholat, harus dipaksa. Tak boleh dibiarkan. Kayak gitu kita mendidik anak. Yang penting sholat. Kenapa? Karena dia sudah masuk ke dalam agama. Habis itulah janji kita dengan Allah. Kita ini harus beribadah. Sholat, puasa, ngaji, dan semuanya. Sesudah itu, aufu bi ahdikum. Maka aku akan tunaikan janjiku. Kita tunaikan janji kita kepada Allah, dan Allah akan menunaikan janjinya kepada kita. Nah, banyak janji-janji Allah. Allah mengatakan, innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah ingkar terhadap janjinya. Yang penting kita beribadah. Nah, kalau misalnya janji Allah, engkau akan bersedekah di dalam surah Al-Baqarah ayat 61 ini dikatakan nanti, dikatakan kalau kamu bersedekah 1 biji, maka akan ditumbuhkan 7 tangkai, dan di setiap tangkainya akan tumbuh 100 buah. Berarti 7 kali 100 kali 7 tangkai berarti 700. Sekali kita menyumbang, dibalasi oleh Allah. Itu janji. Maka penuhi dulu, baru janji itu akan bisa kita tagih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita yakin Allah itu tidak akan pernah ingkar terhadap janji. Sama dengan Allah, wahai orang-orang beriman, wa basyiril ladzina amanu. Ya, wahai orang-orang yang beriman, saya kasih kabar gembira kepada kamu. Wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi berikan kabar gembira, yang penting kamu menjadi orang yang soleh, orang yang taat. Dah, saya penuhi janjiku. Siapa janjinya? Kita akan dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi kita yang nggak boleh janji kita kepada Allah belum kita penuhi, tetapi kita sudah menagih janji Allah, tak boleh. Penuhi dulu kewajiban kita, baru kita minta kepada Allah. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah kalian harus takut. Farhabun, jadi kalimat takut, hanya kepada Allah lah kita akan takut. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Wa aminu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bima anzaltu. Berimanlah kalian kepada apa yang aku turunkan. Apa yang diturunkan Allah? Nah, di sini artinya adalah Al-Quran. Musaddiqan lima ma'akum. Yang benar, yang membenarkan
musaddiqo, siddiq, yang membenarkan lima ma'akum, bagi Taurat yang ada pada kalian. Ini cerita ini sebenarnya kepada Bani Israel tadi. Jadi kepada Allah berfirman kepada Bani Israel itu, mereka mengatakan, ya Allah mengatakan, dan berimanlah kalian kepada Al-Quran, apa yang aku turunkan, yang telah membenarkan Taurat. Jadi Al-Quran ini bukan mendustakan Taurat. Al-Quran ini bukan mendustakan Injil, tetapi Al-Quran ini membenarkan Taurat, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ma'akum, yang ada pada kalian. Berarti Taurat itu ada pada Bani Israel. Di cerita ini dikatakan di dalam tafsir Al-Misbah itu, nah, apa yang ada pada kalian Taurat, nah, kalian nggak boleh mengingkari nanti Al-Quran. Jangan kalian sembunyikan, itu maksudnya. Jangan kalian sembunyikan di dalam, kalau ada cerita-cerita di dalam Taurat atau di dalam kitab kalian tentang penciptaan, tentang Nabi akan diturunkan atau Al-Quran yang akan diturunkan di akhir zaman. Nah, jangan kalian ingkari. Nah, karena apa? Orang-orang Bani Israel waktu itu kan, mereka itu sebenarnya sudah tahu Nabi Muhammad itu akan diturunkan, sudah diceritakan di dalam Taurat. Cuman mereka tutup-tutupi. Mereka nggak mau menyampaikan. Padahal di dalam kitab mereka tidak ada. Terus wala takunu awwala kafirin bi. Dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama ingkar kepada Al-Quran. Jangan kalian menjadi orang yang pertama. Sampaikan aja, Al-Quran itu adalah akan turun. Karena Al-Quran itu adalah kitab yang terakhir. Itu sudah tertera di dalam kitab-kitab Taurat. Nah, jangan kalian tutup-tutupi. Nanti kalau sudah Al-Quran turun, Nabi turun, jangan kalian menjadi orang yang pertama ingkar kepada firman Allah tadi. Berikutnya, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Ini. Dan janganlah kalian tashtaru, menjual. Apa yang dijual? Bi ayatina. Ayat-ayat bukan Allah, thamanan qalila. Dengan harga yang murah atau harga yang sedikit. Wala tashtaru. Kita nggak boleh menjual ayat-ayat Allah. Nggak boleh ayat ini dijual, nggak boleh. Makanya banyak di dalam beberapa pemahaman ulama itu, makanya Al-Quran ini nggak boleh diperjualbelikan bagi mereka. Kenapa? Karena ini dikatakan wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jadi kalau kita beli Al-Quran itu sebenarnya yang kita beli itu bukan ayatnya, tapi yang kita beli itu adalah jasa orang yang mencetak Al-Quran. Nah, disitulah para ulama juga mengatakan Al-Quran ini, kalau kita beli Al-Quran nggak boleh ditawar. Misalnya, saya mau beli ini Al-Quran, berapa harganya ini? 50.000. Nggak boleh kita tawar 30. Masa beli Al-Quran ditawar? Itu kalau di dalam sebagian pendapat ulama memang nggak boleh. Kalau memang sudah tertera harganya itu 150, ya udah beli, jangan tawar 100.000, jangan kita tawar 120. Masa Al-Quran kita tawar? Itu maksudnya. Jadi kita juga berhati-hati juga. Masalah Al-Quran itu yang dibeli itu sebenarnya upah cetaknya. Karena Al-Quran itu tidak terbeli sama kita. Kalau memang Allah mengatakan, bagaimana cara kita beli? Di sini katakan wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Dan janganlah kamu perjualbelikan ayat itu dengan harga murah. Nah, ada juga orang bertanya, kalau dengan harga mahal gimana? Di sini kan kalimatnya murah. Kalau mahal? Tidak. Banyak orang bertanya, kalau mahal gimana? Sebenarnya ya boleh, tapi kamu tidak akan bisa membeli karena harganya mahal. Belilah
dengan harga mahal. Tapi kamu nggak akan sanggup karena dia mahal, nggak bisa dibeli. Jadi ayat-ayat Allah ini nggak bisa dibeli. Oke, banyak juga orang bertanya, ini kan Ustaz kan bahasanya kan qalil, sedikit, harga yang murah. Kalau harga mahal, ya udah belilah. Tapi kamu tidak akan sanggup. Oke, wa iya ya fattaqun, dan hanya kepadaku kalian fattaqun, yaitu bertakwa. Sama dengan takwa itu artinya takut juga, dan hanya kepadaku lah kalian takut. Nah, ini adalah tentang masalah Bani Israel tadi. Berikutnya Allah Subhanahu Wa Taala masuk kepada cerita baru. Dan Allah mengatakan wala talbisul haqqo bil batil. Dan janganlah kalian campur adukan yang hak dengan yang batil. Dan jangan kita campurkan yang halal dengan yang haram. Karena logika ilmunya beda dengan ilmu yang kita pelajari selama ini. Kalau misalnya di ilmu matematika, kalau ini banyak dicampurkan yang sedikit, maka yang sedikit itu akan mengikut kepada yang banyak. Tapi kalau ilmu Al-Qurannya nggak seperti itu. Yang banyak apabila dicampurkan dengan yang sedikit, maka yang banyak itu ngikut kepada yang sedikit. Itu ilmunya beda ilmu matematika kita. Ini ada harta kita. Misalnya kalau kayak di kampung kita pasar barat sawit lah. Sawit satu onggok, satu gunung. Nah, kita campurkan satu tandan ke dalamnya. Nah, kita aduk, kita nggak tahu lagi mana tandan yang dicuri tadi atau tandan yang sawit yang haram tadi itu kita aduk, maka semuanya bukan yang haram itu masuk ke dalam yang halal tadi, tapi yang halal itu masuk kepada yang haram. Maka yang satu onggok, satu gunung tadi itu semuanya menjadi haram. Nah, walaupun cuma satu tandan. Begitu juga dengan air. Ini ada air satu teko, satu bidana. Kita masukkan air satu tetes alkohol atau satu tetes minuman khamar. Kan secara kan seharusnya yang sedikit itu mengikut kepada yang banyak. Tapi ternyata yang banyak itu mengikut kepada yang satu tetes. Dan akhirnya air itu menjadi haram. Jadi makanya wala talbisul haqqo bil batil, tidak boleh kita campur adukan. Ya maaf, sama dengan ada duit kita satu kantong, ini ada duit 2.000, tapi ini duit mencuri, masukkan ke dalam. Dah diaduk, maka semuanya duit itu menjadi haram nanti. Kalau kita tidak bisa lagi menyisihkan, terkecuali kita sudah tahu ini yang jangan sisihkan, dah boleh. Tapi kan ada juga nanti yang tidak bisa disisihkan. Ada yang tidak disisihkan. Cuma kayak misalnya beras, ini suatu karung besar, dan kita masukkan satu tekong beras haram. Bagaimana cara memisahkannya lagi? Maka semuanya menjadi haram. Jadi kalahlah yang haram gara-gara yang haram yang sedikit tadi, kalah yang halal. Istilah orang Minang itu apa namanya itu? Hilang susu satu ayam rusak nila gara-gara nila setitik rusak susu sebelah itu maksudnya. Padahal setitik yang masuk, begitulah yang haram tadi. Itu kita harus berhati-hati tentang masalah ini. Nggak boleh kita campur adukan. Kalau memang ada duit kita yang haram, ya sisihkan aja, jangan campurkan. Ya, wataktumul haqqa wa antum
Namun dan jangan kalian sembunyikan yang hak itu, padahal kalian mengetahui. Kita sudah tahu ini sudah jelas salah, tapi sudah diolah menjadi benar. Ini maaf, ini tidak banyak sekarang beredar di tengah-tengah masyarakat kita, apalagi di tahun-tahun politik. Ya, padahal ini salah. Tapi dicoba supaya menjadi benar, dicari kilah-kilahnya, dicari jalan-jalannya supaya itu menjadi benar. Padahal dia nggak apa. Berarti kita menyembunyikan kebenaran. Nggak boleh. Padahal kita wa'antum tak, namun apakah kamu tidak mengetahui tentang kebenaran itu? Makanya di dalam ayat Al-Quran banyak bercerita tentang afala taqilun, afala tatadabbarun, afala tadabbarun. Apakah kamu berpikir? Jadi kita harus kita putar otak kita. Jadi sebenarnya akal ini pun harus dimainkan di dalam agama kita. Cuman akal ini tidak boleh didepankan. Nah, kita harus putar, gimana ini? Ini benar atau tidak? Akal yang berbicara. Rasa-rasanya ini salah ini. Tapi bagaimana caranya supaya yang salah ini seolah-olah menjadi benar? Ini keras sekali teguran Allah kepada kita semua tentang masalah ini. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat. Dirikanlah salat. Bukan kerjakan. Kalau hanya dikerjakan, Allah Akbar, salam selesai. Tapi dirikan betul supaya dia kokoh. Didirikan salat itu, bukan dikerjakan. Karena bahasanya wa aqim itu dirikan, tidak kerjakan. Nah, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kita dirikan salat dan kita harus membayar zakat. Dan di minggu-minggu kemarin kita sudah sering membahas kenapa salat ini sering dikaitkan dengan zakat. Sering dikaitkan aqimus shalah wa atuz zakah. Seolah-olah ini dua kalimat yang tidak bisa dipisahkan. Memang secara syariat ini nggak bisa dipisahkan. Karena ini ada dua hubungan. Aqimus shalah hubungannya dengan Allah, wa atuz zakah hubungannya dengan manusia. Berarti hablum minallah wa hablum minan nas. Sehebat apapun sholat kita, kalau kita zalim, nggak pernah bayar zakat, ini akan sia-sia. Amal kita itu nanti akan sia-sia di akhirat gitu. Kenapa? Karena takut sholat kita banyak, tetapi zakat nggak bisa dibayar. Maka nanti orang yang miskin itu datang menuntut kepada Allah. Ya Allah, yang itu jangan kamu masukkan ke dalam surga. Kenapa? Nah, dia nggak pernah bayar zakat. Yang seharusnya jatah kami, tetapi dia makan juga. Berarti dia memakan harta kami. Sekaranglah waktunya dia bayar. Sedangkan di akhirat itu tidak ada dirham dan dinar, maka diganti dengan ibadah. Nah, ini adalah dua hubungan. Kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, yaitu dengan sholat, dan kita perbaiki hubungan kita dengan manusia, yaitu dengan membayar zakat. Supaya tidak ada nanti tuntut menuntut di akhirat. Warka'u ma'ar rakiin. Dan rukuklah kamu ma'arrokin bersama orang-orang yang ruku. Rukuklah kamu bersama orang-orang yang ruku. Sebahagian mufassir mengatakan rokiin di sini itu adalah sholat berjamaah. Pasti rukuklah kamu bersama orang-orang ruku. Kenapa sholat berjamaah? Ya karena kalau teman kita ruku di samping kita pun ikut ruku. Kalau imam ruku, kita ikut ruku. Imam sujud, kita pun ikut sujud. Dan inilah salah satu penegasan bahwasanya sholat berjamaah itu sangat penting. Jadi rukuklah kamu bersama orang-orang yang ruku. Atau sebahagian lagi mengatakan ya kita ini harus berteman dengan orang-orang yang sholat.
Karena biasanya kalau kita berteman dengan orang yang sholat, insya Allah kita pun langsung ikut sholat gitu. Jadi kita pun ini harus sebenarnya dalam agama kita itu harus memilih teman, harus dipilih, bukan memilih-milih tapi harus dipilih. Ini teman saya ini sholat atau enggak? Ini kelompok saya ini sholat atau enggak? Takutnya nanti maaf, kelompok kita ini hanya kita yang sholat. Awal-awalnya bisa kita mengajak mereka, tapi nanti akhirnya kita bisa ikut kepada mereka. Kenapa? Karena kita ini adalah minoritas, sedangkan mereka mayoritas. Ini takut nanti kita masuk kepada mereka. Tapi kalau kita kawan kita banyak, misalnya kita berenam, cuma satu yang tidak sholat, biasanya orang yang tidak sholat itu nanti akan ngikut. Tapi kalau cuma satu yang sholat, nanti kan satu ada orang sholat cuman tadi baru berhenti, inilah berhenti lihat. Nah, waktu sarang teru baru mainannya ke sholat doang. Ada lama-lama berpikir digoda oleh mereka. Nah, teman-teman kita tuh seharusnya adalah orang yang sholat, orang yang rukuk, supaya kita ikut rukuk sama mereka. Berikutnya adalah atakmuruna an-nasa bil birri. Ini, mengapa kalian menyuruh atakmuruna? Mengapa engkau menyuruh manusia bil birri, kepada kebaikan? Wa tansawna, dan kalian melupakan anfusakum, melupakan diri kalian sendiri. Ini enggak boleh. Kita suruh orang sholat, kita tidak sholat. Kita suruh orang berpuasa, kita tidak berpuasa. Ini banyak di kalangan kita. Coba lihat di tengah-tengah siapa. Kalau kita bergaul, saya banyak berteman dengan orang-orang yang tidak sholat, apalagi di kampung. Coba perhatikan. Ketika azan dikumandangkan, mereka tuh pasti menyuruh kita sholat. Apa sih kayak gitu di kampung? Iya, udah. Orang azan malam. Udah azan orang. Udah kamu dulu. Disuruhnya orang tuh sholat, tapi dia tidak tahu sholat. Nah, ini hebatnya preman-preman kita di kampung. Kenapa? Sebenarnya mereka tuh tahu kita ini kok sholat. Jadi istilahnya bahasa halusnya itu sholat aja dulu, yang nggak usah ikut kami. Apa dengan waktu saya pulang kampung kemarin, kami pergi ke dengan kawan ke Selapin, kayak Kunding, apa namanya kali itu kayak Kadirong. Kami naik mobil, jadi pas umur dia ingat, udah orang dah sholat ini. Kami pergi sholat, dia nggak masuk dalam sholat, dia di luar aja. Dia nunggu saya sholat, ada baru